Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Sumberjo dan juga bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jamaah kajian ketakjian Masjid At-Taqwa Sumberjo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa iman dan Islam, dan juga nikmat yang berupa kesempatan dan kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa mengikuti kajian ketakjian di Masjid At-Taqwa Sumberjo, dan juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji dan membahas tentang sebuah topik, yaitu Muhammadiyah dan moderasi keagamaan dalam bidang teologi dan hukum Islam. Nah, topik ini sengaja saya buat untuk kajian refleksi Milad Muhammadiyah 109, yang mana dengan topik ini kita akan mencoba melihat sebenarnya sejauh mana moderasi keagamaan yang dipahami oleh Muhammadiyah yang kita akan coba analisa di dalam dua bidang. Yang pertama bidang teologi atau akidah, yang kedua dalam bidang hukum Islam. Kenapa moderasi beragama itu penting? Nanti kita akan coba bahas, dan topik ini pernah diangkat kemarin di Munas Tajin tahun 2020 di Gresik atau di Universitas Muhammadiyah Gresik, sehingga topik ini sangat penting untuk kita coba pahami, dan kita akan coba lihat sejauh mana moderasi beragama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dalam dua hal. Yang pertama dalam bidang teologi, yang kedua dalam bidang hukum Islam. Yang pertama kita akan coba bahas sebenarnya yang disebut moderasi itu apa. Maka moderasi itu secara terminologi yaitu artinya jalan tengah atau middle path, yaitu sesuatu yang ada di tengah dari dua sifat buruk. Ya, kalau kita ambil contoh misalnya sikap atau perilaku hemat, maka hemat itu sebenarnya merupakan sikap moderat antara dua sifat yang negatif, yaitu antara kikir dan boros. Nah, kalau kita lihat tentang sikap hemat itu, ternyata di dalam beribadah pun kita tidak boleh menggunakan sesuatu secara boros. Misalnya di dalam HBT kita bisa kita lihat dalam kitab At-Thahar, yaitu kitab yang berbicara tentang sesuci atau bersuci, yaitu pada bab babul ghusli, tentang tuntunan mandi besar. Maka di babul ghusli, di penutupnya itu dijelaskan wala tusrif fi isti'malil ma'. Ketika kita mandi itu, maka
menjelaskan bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita silu bisoi ila khamsati ahjam, bahwasanya Rasulullah itu mandi dengan satu sok sampai 5 mud wa yatawaddo bil mud, dan Rasulullah itu wudunya dengan 1 mud. Kalau kita coba lihat di dalam HPT kita, lihat halaman 66, maka 1 sok itu berapa? 1 sok itu kurang lebih 3 liter. Berarti Rasulullah mandinya menggunakan air 3 liter. Kemudian wudunya Rasulullah dengan 1 mud. 1 mud itu berapa? 3/4 liter. Artinya ya sekitar 1 gelas ini digunakan untuk apa? Wudu. Kita coba bayangkan, ini yang dilakukan oleh Rasulullah melatih kita supaya tidak apa? Boros, termasuk di dalam konteks apa? Ibadah. Artinya bukan berarti ketika kita berwudu atau mandi besar menggunakan air sebanyak-banyaknya itu semakin baik, tidak. Ternyata yang dicontohkan oleh Rasulullah, wudunya saja itu 1 mud, kira-kira ya 1 gelas. Kita coba bayangkan, bisa nggak kita praktek wudu dengan 1 gelas? Nanti suatu saat kita coba praktekkan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini artinya apa? Ini artinya ada sikap moderasi di dalam menjalankan apa? Syariat, yaitu tidak israf atau waalaikumsalam, berperilaku hemat. Hemat itu merupakan sesuatu yang ada di middle part, di jalan tengah antara sikap kikir dan boros. Oke. Sekarang dalam konteks beragama yang disebut moderasi itu apa? Yaitu pemikiran, sikap, dan perilaku beragama dengan cara mengambil posisi pertengahan atau yang disebut wasatiyah. Jadi moderasi itu apa? Kita memiliki pemikiran, memiliki sikap dan berperilaku dalam menjalankan agama ini dengan apa? Mengambil posisi tengah. Nanti kita coba lihat, ternyata ajaran Islam itu juga berada di posisi tengah antara cara beragama ahlul kitab, yaitu ada Judaism atau Yahudi, ada Kristianiti atau Kristen. Nanti kita coba lihat bagaimana pemahaman syariat dan teologi Islam dibandingkan apa? 2 agama, yaitu agama yang diyakini oleh ahlul kitab. Oke. Nah, kemudian kenapa moderasi beragama itu penting? Ya karena ketika kita bicara Islam pun, sebenarnya Islam itu mengajarkan kepada umatnya jangan sampai beragama secara ekstrim atau berlebihan. Ini yang disebut dengan apa? Al-ghulu. Ghulu itu apa? Yaitu bersikap berlebihan di dalam memposisikan agama ini. Sehingga ketika Al-Quran mengkritik cara beragama ahlul kitab, maka Al-Quran bilang apa? Ya ahlal kitabi la taghlu fidinikum, wahai ahlul kitab janganlah apa? Berlebihan di dalam agama. Nanti kita coba lihat bagaimana, kenapa Al-Quran sampai mengkritik cara beragama ahlul kitab, yaitu apa? Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau kita bicara tentang wasatiyah atau moderasi, maka ayat Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana posisi umat Islam di antara umat-umat yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kamu sekalian ummatan wasata, yaitu umat yang ada in the middle part, yaitu berada di tengah-tengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu sekalian menjadi
para saksi atas manusia, wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan nanti Rasulullah akan menjadi saksi atas kita. Kalau kita lihat di sini, kenapa umat Islam itu diposisikan sebagai umat wasata? Karena Islam ini yang mengajarkan cara beragama secara moderasi, tidak ekstrem kanan atau ekstrem kiri, tetapi berada di posisi tengah antara gaya beragama ahlul kitab, baik Yahudi atau Nasrani. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis yang populer. Rasulullah mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang berada di tengah, yaitu tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba lihat bagaimana posisi akidah Islam atau syariat Islam di antara akidah ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kita coba lihat ayat yang sering kita baca di setiap sholat, yaitu surat Al-Fatihah, yang mana Rasulullah mengatakan apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang dianggap sah bagi orang yang tidak membaca apa? Fatihatul kitab. Maka Fatihatul kitab atau Al-Fatihah itu sebuah surat yang wajib kita baca di setiap rakaat sholat. Artinya kalau sholat di setiap rakaatnya itu tidak ada Al-Fatihah, artinya sholatnya tidak sah. Maka di dalam Al-Fatihah itu ada doa yang kita selalu baca, itu apa? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim ini ternyata mengajarkan kita tentang middle path atau jalan tengah. Bahwasanya the right path, jalan yang benar itu adalah jalan yang the middle path, jalan yang ada di tengah. Siratal ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kita apa? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu dijelaskan jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada al-maghdub alaihim, ada dhalin. Siapa mereka? Maka dijelaskan di dalam hadis al-maghdub alaihim, mereka yang apa? Dimurkai oleh Allah. Kemudian ad-dhalin, mereka yang sesat, yang dimurkai Allah itu siapa? Al-Yahud, yaitu orang Yahudi. Kemudian ad-dhalin itu siapa? Nasrani atau Nasara. Dan ternyata kenapa kok demikian? Berarti Islam menganjurkan supaya kita ditetapkan oleh Allah atau dikonsistensikan di dalam jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ternyata bukan cara beragama orang Yahudi maupun orang Kristen. Atau kalau kita lihat di sini tentang tiga agama itu, ada Islam, nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya Al-Quran. Kemudian yang kedua ada Judaism, ada Judaism, yaitu Yahudi, nabinya Moses atau Musa, kitab sucinya apa? Taurat. Kemudian yang ketiga ada Christianity atau Kristen, nabinya Jesus atau Yesus, kitab sucinya apa? Gospel atau Injil. Kalau kita lihat di sini, tiga agama ini yang disebut sebagai agama yang merujuk pada sosok siapa? Ibrahim. Sehingga tiga agama ini disebut agama yang mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim atau Abrahamic faith. Agama yang mengikuti keyakinan siapa? Sosok Ibrahim atau Abrahamic religions.
yaitu ada Judaism, ada Christianity, ada Islam. Ya, sosok Nabi Ibrahim itu penting bagi tiga agama ini. Dalam perspektif Islam atau pandangan Islam, ternyata sosok Nabi Ibrahim itu penting karena di antara syariat kita itu merupakan kontinuitas daripada syariat-syariat Nabi Ibrahim. Contohnya apa? Contohnya apa? Haji, khitan, kemudian apa lagi? Korban. Semuanya ini adalah syariat yang memiliki hubungan dengan syariat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Betapa pentingnya sosok Nabi Ibrahim ini, maka di dalam kita menjalankan sholat, setelah tasyahud kita baca apa? Sholawat. Ternyata sholawatnya tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, tetapi kita juga dianjurkan untuk sholawat kepada siapa? Ibrahim dan keluarganya, atau sholawat Ibrahimiyah. Apa? Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini menunjukkan sosok Ibrahim itu sosok yang penting di dalam syariat kita. Artinya syariat Nabi Muhammad itu melanjutkan syariat Nabi Ibrahim, termasuk ibadah sholat yang kita lakukan setiap hari. Oke. Kemudian bagaimana tentang sosok Ibrahim ini bagi agama Yahudi atau Judaism? Agama Yahudi itu menyebut sosok Ibrahim itu sebagai Avena Avraham, bapak kami Ibrahim. Kenapa kok disebut bapak Bani Israel atau bapak bangsa Israel? Karena Bani Israel itu merujuk pada sosok siapa? Ibrahim. Tadi Ibrahim punya anak siapa? Ismail bangsa Arab. Ini kita bisa bahasa Yahudi, berarti Ishak. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak berapa? 12. Di antaranya siapa? Yusuf, Bunyamin. Tapi ada sosok yang penting selain Yusuf dan Bunyamin siapa? Yahuda. Karena Yahuda pakai dal, kalau orang Arab itu berat, sehingga dal jadi dal, jadi Yahuda, sehingga bangsanya itu disebut Yahudi. Aslinya kan Yahudi, karena ini berat bagi orang Arab, sehingga dal menjadi dal. Nah, Yahuda atau Yahuda ini yang dalam bahasa Inggris disebut Judah. Karena Judah, maka ajaran yang mengikuti Judah disebut apa? Judaisme. Ini menunjukkan siapa? Sosok Ibrahim itu sosok yang penting. Kemudian yang ketiga, ada agama Kristianiti atau Kristen, yang mana Ibrahim itu juga sosok yang penting bagi agama apa? Kristianiti. Buktinya apa? Kalau jenengan baca, ada 4 Injil yang diakui oleh Kristen. 4 Injil ini disebut apa? Canonical Gospel, atau Injil yang diterima oleh gereja. Salah satunya ada Injil apa? Matius atau Injil Matta. Maka Injil Matius ini di pasal pertama dan ayat pertama sudah berbicara tentang genealogi Yesus Kristus. Kenapa genealogi itu penting untuk dibicarakan? Karena untuk membuktikan bahwasanya Yesus Kristus itu memiliki silsilah sampai kepada sosok siapa? Ibrahim. Sehingga di Injil Matius atau Injil Matta, ini saya kutip yang bahasa Arab saja, maka di pasal pertama ayat pertama bilang apa? Hada sijillu nasabi Yesus al-Masih. Inilah silsilah Yesus Kristus. Ibnu Dawud, Ibnu Ibrahim. Anaknya Dawud, anaknya Ibrahim.
Wa Ibrahimu anjaba Ishak. Ibrahim itu melahirkan Ishak. Wa Ishaku anjaba Yakub. Ishak melahirkan Yakub. Wa Yakub anjaba Yahuda wa ikhwatah. Dan Yakub itu melahirkan Yahuda dan saudara-saudaranya yang jumlahnya berapa? 12. Nah, artinya Kristen itu kan menjelaskan Yesus Kristus itu karena turun ke dunia, maka juga harus jelas apa nasabnya. Apalagi Yesus Kristus hidup di apa? Di masa penjajahan bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu bangsa yang peradabannya sudah tinggi, sehingga istilah sensus yang kita lakukan sekarang itu punya sejarahnya ke bangsa Romawi. Semua orang itu harus jelas ini keturunannya siapa. Maka Injil Matius menjelaskan tentang silsilah apa? Yesus Kristus, dan silsilahnya itu sampai kepada Ibrahim. Ini menunjukkan bahwasanya sosok Ibrahim itu adalah sosok yang diakui oleh 3 agama di dunia. Sehingga 3 agama ini semuanya mengkonfirmasi bahwasanya teologi mereka itu merupakan apa? Teologi yang dulu diyakini oleh siapa? Ibrahim. Oke. Sekarang kita coba lihat bagaimana 3 agama ini memiliki perspektif satu dengan yang lainnya. Misalnya kita mulai dari Islam. Islam itu nabinya Muhammad. Sosok Nabi Muhammad ini apakah diterima oleh orang Yahudi sebagai rasul? Jawabannya tidak. Apakah Nabi Muhammad diterima oleh orang Kristen sebagai nabi? Jawabannya tidak. Oke. Sekarang kita balik. Agama Yahudi itu nabinya Moses atau Musa. Apakah Islam menerima Nabi Musa sebagai nabi dan rasul? Menerima. Kemudian agama Kristen nabinya adalah Isa atau Yesus. Apakah Islam menerima Isa? Menerima sebagai nabi dan rasul. Nah, kemudian Yahudi dengan Kristen, apakah Yahudi menerima Isa? Menerima atau tidak? Tidak. Kemudian Kristen apakah menerima Musa? Menerima sebagai nabi perjanjian lama. Kemudian apakah Kristen menerima Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Demikian juga nanti kitab sucinya Al-Quran, maka ini ditolak oleh Yahudi dan ditolak oleh Kristen. Kemudian antara Kristen dan Yahudi, maka kitab suci Yahudi itu Taurat, apakah diterima oleh orang Kristen? Diterima nggak? Diterima, karena Taurat itu bagian perjanjian lama. Kemudian kitab suci orang Kristen ada Gospel atau Injil, apakah diterima oleh orang Yahudi? Tidak, karena ini perjanjian lama. Tapi kalau Islam coba, apakah Islam menerima Taurat? Menerima. Apakah Islam menerima Injil? Menerima. Tetapi Islam mengklarifikasi bahwasanya kita beriman hanya kepada Injil dan Taurat yang masih asli atau orisinil atau in the original form, bukan Taurat dan Injil yang ada di dalam the Bible atau the Holy Bible sebagaimana yang ada di tangan orang Yahudi dan orang Kristen. Tapi kan intinya Islam itu menerima apa? Taurat dan Injil. Okay. Kemudian yang ketiga tentang sosok Yesus atau Yesus ini. Ternyata 3 agama ini kalau kita coba lihat pandangan Yahudi terhadap Yesus, apakah Yesus itu diterima sebagai nabi? Jawabannya tidak. Yesus itu bahkan Ibnu Zania, anaknya apa?
berzina. Maryam melahirkan Yesus atau Isa tanpa anak. Nah, tidak ada orang perempuan melahirkan tanpa anak. Sehingga Maryam itu dituduh melakukan perzinaan dengan bangsa Goyim. Bangsa Goyim itu bangsa di luar Yahudi. Karena orang Yahudi itu dibedakan, bangsa Yahudi dengan bangsa non Yahudi yang disebut apa? Goyim. Gitu. Nah, sehingga Al-Quran mengklarifikasi bahwasanya Maryam itu tidak melakukan zina. Maka dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa makanat ummuki apa? Bagian. Tidaklah ibumu itu termasuk ahli zina atau pelacur. Nah, kemudian Kristen menempatkan sosok Yesus, apakah hanya dianggap sebagai nabi? Tidak. Yesus itu adalah anak siapa? Allah. Anak Allah atau anak Tuhan. Dalam agama Kristen ada teologi mereka yang disebut dengan teologi apa? Trinitas. Trinitas itu Tuhan itu satu, hanya saja memiliki 3 oknum. Ada Tuhan Ayah yang di langit atau Tuhan Bapa. Ada Tuhan Rohul Kudus, yaitu Tuhan yang menjelma menjadi roh yang menginspirasi kita. Ketika keimanan kita itu ditentukan oleh kekuatan Rohul Kudus. Tapi dalam Islam Rohul Kudus itu bukan oknum Tuhan, tapi Rohul Kudus itu siapa? Jibril. Nah, itu. Kemudian ada Ibnu God atau Son of God, anaknya Tuhan. Bahwasanya manusia itu melakukan kesalahan yang cukup fatal dilakukan siapa? Adam ketika berada di surga, kemudian diturunkan di bumi. Maka kesalahan ini tidak bisa ditebus oleh siapapun. Yang tebus harus Allah sendiri. Sehingga Allah yang ada di surga itu menurunkan anaknya ke dunia, yang mana anaknya itu melakukan apa? Tajasud. Tajasud itu ya menjadi manusia, hidup bersama manusia. Anaknya itu yang disebut apa? Yesus Kristus, yang mana dosa kita, karena dosa kita itu kan diwariskan ya Pak Adam, itu tidak bisa ditebus kecuali dengan apa? Mengimani anak Tuhan yaitu Yesus Kristus. Cara menebusnya apa? Dengan rela untuk disalib. Nah, itu teologi apa? Kristen. Sehingga kalau kita lihat teologi Kristen memandang sosok Yesus ini apa? Tidak hanya sekedar nabi, tetapi apa? Diposisikan sebagai Tuhan. Ini kan berarti cara beragama yang apa? Yang apa? Tidak moderasi atau berlebihan. Sehingga kritik Al-Quran apa? Qul ya ahlal kitabi apa? La taghlu fi dinikum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, janganlah engkau beragama secara berlebihan. Sehingga seolah Kristen itu ekstrim apa? Ekstrim kanan. Kalau Yahudi itu sudah diberikan jalan yang benar, sudah diberikan apa? Kitab sebagai guidance di dalam kehidupan, tetapi apa? Yang dilakukan kitabnya dikorupsi untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan mereka kan itu. Kalau kita lihat di sini kan Islam itu sebenarnya berada di middle path, di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan atau ekstrem kiri dibanding teologi yang diyakini oleh ahlul kitab. Ini sekedar apa? Pembukaan ya, untuk menjelaskan bagaimana posisi ahlul kitab di dalam beragama dan kenapa Al-Quran itu kitab suci yang berani mengkritik tentang cara beragama yang dipahami oleh orang Yahudi dan orang
Kristen. Kita sekarang coba lihat tentang wawasan keterjian yang ada 5 wawasan. Ini sudah pernah kita kaji. Ada wawasan paham agama, wawasan tajdid, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, kemudian yang terakhir adalah wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Kita akan coba lihat tentang moderasi beragama dalam Muhammadiyah melalui 3 spirit keterjian yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Kita akan coba lihat di 2 wawasan saja. Ada wawasan kita ambil tajdid, kemudian nanti tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Yang pertama tajdid. Muhammadiyah di dalam beragama itu mengembangkan cara beragama yang tajdid oriented. Berarti cara beragama kita itu harus apa? Tajdid oriented. Ada orientasi apa? Tajdid. Tajdid dalam Muhammadiyah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dalam bidang akidah dan ibadah. Tajdid di sini maknanya apa? Pemurnian atau purifikasi. Maksudnya apa? Mengembalikan kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi. Berarti akidah yang murni itu akidah yang sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada di situ unsur apa? TBCS, tahayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Demikian juga dalam bidang ibadah. Ibadah yang benar itu ibadah yang merujuk pada Quran dan Sunnah, dan tidak ada di situ unsur apa? Bid'ah. Berarti tajdid di sini dalam bidang akidah dan ibadah sifatnya apa? Purifikasi. Yang kedua, tajdid dalam bidang muamalah dunyawiyah. Muamalah dunyawiyah itu segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan yang bukan merupakan bagian ibadah mahdoh. Maka cara tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu adalah dinamisasi, sehingga Muhammadiyah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Muhammadiyah berkembang sesuai dengan capaian ilmu pengetahuan, sehingga di Muhammadiyah tidak mungkin terjadi dikotomi antara keilmuan agama dengan ilmu umum. Muhammadiyah adalah organisasi yang modern, wataknya modernis. Berarti kalau organisasi modern selalu update mengikuti perkembangan zaman. Dan tidak mungkin Muhammadiyah cara beragama secara apa? Tradisional, atau beragama dengan romantisme kepada masa yang lalu. Nah, sehingga tajdid dalam Muhammadiyah itu ada 2. Ada tajdid salafi, sifatnya apa? Purifikasi. Ini di wilayah apa? Akidah dan ibadah mahdoh. Sehingga HPT kita ketika bicara ibadah ya dicari dalil mana yang lebih kuat. Dalam berakidah, setiap akidah harus didasarkan pada Quran dan Sunnah. Misalnya nanti suatu saat kita bahas HPT kita mengkritik cara atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat ketika ziarah kubur apa? Meminta orang yang meninggal atau tawasul. Itu ada kritiknya di sini. Kenapa kok dikritik? Karena itu cara berakidah yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena ini apa? Karena ini wilayah ibadah mahdoh. Tapi dalam bidang muamalah dunyawiyah tajdidnya khalafi. Khalafi itu dinamisasi, berkembang sesuai dengan konteks zaman. Sehingga Muhammadiyah di wilayah akidah dan apa? Dan ibadah sangat rigid. Rigid itu kaku. Tapi kalau muamalah dunyawiyah itu fleksibel. Contohnya lebih banyak. Misalnya Muhammadiyah ketika bicara tentang musik itu dilihat hilangnya. Kalau
berpotensi kepada kemaksiatan ya nggak boleh. Tapi kalau tidak berpotensi kepada kemaksiatan atau musik itu positif, maka itu hukumnya boleh dan bahkan bisa apa? Bisa sunnah. Contoh yang lain, bagaimana hukum gambar? Ya kalau HP itu malah jelas mubah. Hukum asalnya, tetapi tinggal digunakan HP untuk apa? Nah, itu. Tapi hukum asal HP itu mubah. Sehingga HP atau alat teknologi itu tergantung user, tergantung apa? Pengguna. Ketika digunakan untuk hal yang positif maka boleh dan bisa menjadi sunnah atau kemudian bisa menjadi wajib tergantung kepentingannya. Tapi ketika digunakan untuk hal yang negatif yang menjadi haram. Itu cara pandang Muhammadiyah selalu melihat ilahnya. Gambar juga semacam itu. Sehingga Muhammadiyah sangat fleksibel di sini. Bagaimana nanti apakah perempuan itu harus tinggal di rumah atau boleh keluar rumah tapi dalam kondisi yang aman, tidak terjadi fitnah? Dan bagaimana kalau wanita menjadi atau pemegang jabatan publik, wanita menjadi apa? Kepala sekolah, menjadi direktur rumah sakit, apakah itu tidak diperbolehkan? Itu Muhammadiyah melihatnya pada ilahnya. Itu yang penting untuk kita coba paham. Sehingga tafsir Muhammadiyah itu ada balancing, apa? Keseimbangan antara mana kita yang harus rigid, mana yang harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Ini saya kira penting untuk dipahami sehingga kita ketika di Muhammadiyah itu bisa memetakan masalah, tidak mengeneralisir sehingga menjadi cara beragama kita terlalu kaku dan kolot dan Islam tidak bisa berinteraksi dengan perkembangan zaman. Ini artinya apa? Moderasi beragama kalau kita lihat dari wawasan ketarjian yaitu wawasan apa? Tajdid. Kemudian yang berikutnya dalam wawasan ketarjian itu ada wawasan tidak berafiliasi kepada madhab. Artinya apa? Artinya Muhammadiyah di dalam memahami agama itu langsung back to the Quran and hadis, kembali kepada Quran dan hadis. Segala permasalahan yang ada itu dikembalikan kepada Quran dan hadis. Contohnya apa? Contohnya ya HPT kita. Ketika menjelaskan suatu masalah langsung dengan lihat apa? Ada dalil Quran dan hadis. Ya, sehingga Muhammadiyah kembali kepada sumber pokok dalam agama itu yaitu Quran dan Sunnah melalui proses ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama. Artinya di sini apa? Muhammadiyah tidak bermadhab tetapi juga tidak anti madhab. Ketika Muhammadiyah tidak bermadhab bukan berarti apa? Muhammadiyah menganggap madhab itu tidak penting. Madhab itu sangat penting. Tetapi Muhammadiyah tidak merasa terikat kepada madhab tertentu. Nah, ternyata dalam konteks modern atau konteks sekarang, cara kita di dalam beragama tidak bermadhab itu yang lebih fleksibel dan lebih relevan. Kenapa? Karena kita bisa mengakomodir pendapat dari lintas madhab. Sehingga dalam ada masalah tidak hanya satu madhab yang dikaji untuk memecahkan masalah, tetapi lintas madhab kemudian dipilih atau dipertimbangkan mana yang lebih cocok dengan konteks sekarang sehingga fatwa itu sifatnya apa? Solutif. Tidak sekedar berfatwa tetapi tidak menyelesaikan masalah, malah apa? Merepotkan di dalam beragama. Ketika seseorang bermadhab dengan satu madhab, itu ternyata terkadang
mengalami apa? Kerepotan. Karena tidak bisa menjalankan satu mazhab secara totalitas. Contohnya, ketika seorang bermadzhab Syafi'i, maka wudhu itu batal dengan apa? Sentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Bukan apa? Bukan mahram. Nah, bagaimana kalau kita umrah atau haji lagi apa? Tawaf. Padahal tawaf itu syaratnya harus suci. Pasti ketika kita tawaf ya sentuhan. Entah itu dengan istri kita sendiri, pasti kan biasanya bawa istri. Istri itu mahram atau tidak? Tidak. Istri itu bukan mahram. Karena mahram itu apa? Man haruma nikahuha. Orang yang haram untuk dinikahi. Istri itu tidak haram tapi halal. Bukan mahram tetapi halal itu ya istri. Padahal secara umum yang halal itu kan mahram itu yang haram ya. Sebenarnya istri itu bukan mahram tapi halal. Oke. Nah, ketika seorang tawaf, maka itu sangat susah kalau kita misalnya berpahaman pada mazhab Syafi'i dan terlalu fanatik. Akhirnya tidak mungkin selesai apa? Tawaf. Maka yang dilakukan harus apa? Intiqalul madhab, pindah madhab. Ini ada kerepotan. Tetapi bagi Muhammadiyah, maka ini sudah dikaji sehingga apa? Sehingga kita tidak mungkin mengalami kerepotan. Karena putusan atau fatwa kita itu sudah mengacu beberapa pertimbangan, diantaranya aspek kemaslahatan dan aspek kemudian dalam menjalankan apa? Agama. Maka dengan sikap Muhammadiyah tidak bermadhab, ini menunjukkan cara beragama yang memiliki sikap apa? Moderasi. Ini paling tidak dua. Oke. Maksudnya dalam bidang apa tadi? Ini dalam wawasan tajdid dan apa? Dan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Ini waktunya masih atau tidak? Atau belum? Di tanya jawab ya. Kita nanti lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, monggo silakan bapak-bapak atau saudara-saudara, adik-adik sekalian yang mungkin ingin menyampaikan tanggapan atau juga apa? Pertanyaan, monggo. Ya, Ustaz. Islam itu seperti yang sudah jenengan jelaskan, adalah agama yang sudah moderasi, jalan tengah. Tapi kenapa judulnya moderasi keagamaan? Sehingga kesannya itu Islam itu sudah jalan tengah, sudah moderasi, kok dimoderasi lagi. Kesannya seperti itu, Ustaz. Dan ini tidak omong kosong, karena beberapa waktu yang lalu saya lihat juga di WA ya, seseorang berkomentar gini, terus di bawahnya itu moderasi agama yang cenderung ke liberal. Makasih, mohon penjelasannya. Ya, ini menarik ya. Islam itu sudah modern. Kenapa perlu untuk dimoderasi? Ya, saya mengawali dari teologi atau syariat Islam dibanding syariat-syariat yang dulu, untuk kita jadikan sebagai basis atau fondasi untuk melihat bagaimana sebenarnya akidah atau syariat Islam atau teologi Islam posisinya bagaimana di antara syariat atau teologi agama-agama sebelumnya. Ya, tadi ketika Al-Quran mengkritik tentang sikap beragama orang Yahudi, ya ahlal kitabi, ada kul ya ahlal kitabi, ada yang tidak kul. Maksudnya ada yang kul ya ahlal kitabi, ada yang ayatnya langsung ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, janganlah engkau berlebihan di dalam agama. Ini artinya Islam
mencoba mengklarifikasi terhadap teologi dan syariat sebelumnya. Nah, ternyata syariat-syariat sebelumnya itu bisa ekstrem kanan, bisa ekstrem kiri. Kalau Kristen itu lebih ekstrem kanan. Dikasih Rasul, tidak hanya diimani sebagai Rasul, tapi dilebihkan posisinya sebagai Tuhan. Ini kan berarti ekstrem kanan. Sehingga Nabi mengkritik para sahabat yang mencoba memposisikan Nabi Muhammad secara berlebihan. Maka kritik Nabi kepada sahabatnya apa? La tutruni kama atradun nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau memuji saya berlebihan sebagaimana orang Kristen apa? Memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Saya itu hanya manusia biasa, tidak memiliki sifat ketuhanan. Fakulu, maka ucapkanlah Abdullahi wa Rasuluh. Kan kita melihat Nabi Muhammad itu kan, kenapa syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Kenapa abduhu? Memposisikan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Tapi meskipun beliau manusia biasa, tidak memiliki sifat ketuhanan, tapi beliau adalah Rasul. Sehingga abduhu wa rasuluh, yaitu hamba Allah atau manusia biasa dan juga Rasulullah. Sehingga Al-Quran mengatakan apa? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah kepada umatmu, sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa seperti kamu. Artinya Nabi Muhammad makan dan minum dan juga yamshi alal aswaq, yaitu apa? Berjalan di pasar. Kenapa kok sosok Nabi Muhammad itu digambarkan seorang nabi yang suka jalan di pasar? Kenapa? Dan apa pentingnya punya nabi suka jalan di pasar? Itu menunjukkan Nabi Muhammad itu berinteraksi secara sosial, menunjukkan sisi kemanusiaannya. Karena syariat Nabi Muhammad ini syariat yang lahir setelah siapa? Yesus atau Isa ibn Maryam. Mereka melebihkan posisi Isa itu sebagai Tuhan. Sehingga harus muncul Nabi yang memiliki sifat kemanusiaannya yang lebih. Sehingga mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat Quran. Hanya Quran berupa literatur, lebih kepada ke arah keilmuan dibanding mukjizat apa? Isa ibn Maryam. Nabi Isa mukjizatnya apa? Banyak. Sebagai pakar medis atau ahli kedokteran, tidak hanya kecil kalau mengobati orang meninggal, orang yang apa? Sakit. Tapi Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Ini yang tidak bisa kedokteran modern yang serba canggih itu sampai sekarang belum ada yang bisa dan tidak akan bisa. Tapi kalau Isa tidak hanya sekedar mengobati orang yang sakit, tapi juga menghidupkan orang yang mati. Mukjizatnya luar biasa, sehingga ini disalahpahami oleh umatnya. Nah ini, kemudian agama Yahudi atau Judaism itu lebih rasionalisme dan apa? Dan agama yang legalis. Legalis itu hanya aspek hukum dan mengedepankan akal, yaitu apa? Kepentingan. Sehingga Taurat sebagai kitab suci itu kalau nggak menguntungkan mereka, ya ini harus ditafsir ulang. Nah, bagaimana kalau ada teksnya? Redaksinya bisa kita atur, kita ubah. Untuk apa? Kepentingan bersama. Mereka yang sifat keduniaannya lebih tinggi daripada sifat spiritualitasnya. Sehingga kalau agama Yahudi itu legalis
Dalam Yahudi itu kita kena najis, pakaian kita harus apa? Dipotong. Kalau agama Kristen nggak ada hukum, kena najis ya dicuci, nggak berlaku hukum apa, yang penting iman kepada Yesus Kristus. Tapi Islam kena najis ini harus dicuci, tapi bukan berarti pakaian kita dipotong atau dibuang gitu. Ini menunjukkan Islam itu berusaha untuk menyeimbangkan antara aspek hukum dengan aspek apa? Spiritualitas. Sehingga penting dalam fatwa tarjih itu, jadi fatwa itu bukan sekedar ngasih fatwa tapi tidak solutif, itu penting loh. Sekarang kan banyak macam-macam lah, dengan ya usah saya jelaskan, itu banyak pendapat yang sekedar tekstual, tidak melihat konteks, akhirnya cara beragama repot. Padahal kan Islam sudah mencoba menyeimbangkan. Ketika Yahudi ini agama yang penuh dengan kepentingan, kemudian muncul Kristen. Kristen itu kan agama yang hanya beragama itu apa? Nuansanya spiritual saja, tapi tidak ada syariat. Oke, dalam Kristen kan simpel. Pokoknya suka Yesus, iman sudah jaminan surga. Tidak ada adanya syariat-syariat. Nyanyi di gereja. Ya itu. Ini yang ingin saya sampaikan tadi. Nah kemudian yang kedua, ini sudah moderat. Kenapa perlu moderasi? Kenapa? Ya sebenarnya Islam itu sudah wasati, sudah moderat. Tetapi ya tadi moderat itu berada di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan. Karena ketika Islam ekstrem kanan melahirkan paham apa? Radikalisme. Kemudian apa? Fundamentalisme, kemudian ekstremisme, literalisme. Cara beragama apa? Kaku. Kelompok Khawarij itu ibadahnya ya sangat khusyuk dan melebihi ibadah yang dilakukan oleh umat-umat Islam yang mengikuti Ali ibn Abi Thalib. Tapi masalah beragama mereka apa? Mengkafirkan kelompok Ali lain, sehingga pas kelompok Ali yang kafir, kelompok Muawiyah yang kafir. Sehingga ini penting loh. Sehingga kalau kita sholat, kita menjalankan agama, tetapi di satu sisi menunjukkan Islam yang tidak humanis, itu juga bermasalah. Karena antara aspek spiritual dengan aspek kemanusiaan itu harus seimbang. Nah itu berarti apa? Ekstrem kanan. Ekstrem kiri melahirkan apa? Sekularisme, liberalisme, kemudian apa? Pluralisme. Ini kan ekstrem kiri. Sehingga Muhammadiyah dalam pandangannya itu tidak tekstual, tidak liberal, tapi kontekstual. Ini yang dicoba dikembangkan. Sehingga nanti kita lihat, misalnya dalam pandangan akidah, dalam pandangan hukum Islam, itu fatwa-fatwanya cenderung berada di tengah-tengah, tidak literal dan tidak liberal. Tapi kan kita kan berada di dua ekstrem kanan dan ekstrem kiri itu. Ketika kita kontekstual dianggap apa? Sama kelompok ekstrem kanan sebagai liberal. Ketika kita kontekstual dianggap oleh kelompok yang ekstrem kiri apa? Kita literal. Padahal kan kita berusaha untuk di tengah, tidak literal dan liberal. Itu saya kira penting. Sehingga ya tadi Muhammadiyah melihat sesuatu masalah itu dibagi menjadi dua tadi. Ini wilayah ibadah atau wilayah apa? Muamalat duniawiyah. Kalau ibadah, kalau akidah kita saklek, ya berarti harus kembali pada kepada Quran dan Sunnah. Tapi kalau muamalat duniawiyah,
harus dinamis, berkembang sesuai dengan kondisi zaman, keadaan atau perkembangan zaman. Saya kira itu. Itu Ya, monggo. munculnya moderasi teologi bermuhammadiyah itu sejak kapan? Ya, gini. Sebenarnya sejak kapan? Ya sejak lahirnya Muhammadiyah. Ya kayak Islam, kapan lahirnya moderasi Islam? Islam itu ya sudah memiliki sikap moderasi. Tapi kan ketika kita sekarang ini kan gini. Sekarang kalau perspektif politik ya, sebenarnya di antara kelompok yang lain, Muhammadiyah itu yang paling konsisten menggunakan istilah moderasi beragama. Itu tahun 2019 ketika Pak Din Samsudin dengan tokoh-tokoh nasional atau internasional mencoba memposisikan Islam, karena kan kita mengalami isu terorisme 2011 dan sebagainya. Ini kan bagaimana wajah negara Islam atau wajah umat Islam itu bagaimana untuk menjelaskan kepada dunia, apakah wajah yang ekstrim, wajah yang liberal, atau wajah yang bagaimana. Kemudian ada proyek dari barat, yaitu proyek deradikalisasi atau counter religious ekstremisme atau ekstremisme. Ini kan proyek yang besar, sehingga kelompok-kelompok yang lain itu tergantung proyeknya, ini mau disebut apa. Tapi kalau Muhammadiyah saya kira masih konsisten. Karena kenapa dipilih moderasi? Moderasi itu kan wasoti. Wasoti itu ada dalam Quran, lahir dari Al-Quran dan hadis itu sendiri, bukan bikinan sendiri. Kalau deradikalisasi itu kan berarti Islam radikal kemudian tidak diradikalkan. Padahal radikal itu ya bukan ajaran Islam, kan nggak ada. Tapi kalau pakai Islam wasati itu ya memang beragama harus pertengahan. Ya cuma saja ketika konteks di Indonesia mungkin makna wasati itu disalahpahami juga atau diselewengkan, sehingga Islam yang moderat itu yang kiainya ceramah di gereja, Natalan juga ikut, itu Islam yang beragama secara moderat atau moderasi di dalam beragama. Itu kan salah. Termasuk kelompok hulu tadi, berlebihan tadi moderasinya. Ya itu ya moderasinya berlebihan. Itu bukan moderasi sebenarnya. Kalau moderasi kan sikap baik, itu berlebihan. Berarti bisa ekstrem kanan, bisa ekstrem kiri kan. Ya. Oke, sudah ya. Kita tutup kajian kita. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya, sekali-kali kita agak mikir, sekali-kali nyantai. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.